Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan perguruan tinggi agama Islam. Perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam lahir dalam sejarah perjalanan yang cukup panjang. Ini berangkat dari keinginan dan kemauan umat Islam Indonesia untuk memiliki sebuah perguruan tinggi yang layak dan representatif. Keinginan ini menemukan momentumnya ketika diadakannya Kongres Al-Islam kedua yang diadakan oleh Majelis Islam Ala Indonesia MIAI pada tahun 1939. Ketika Kongres selesai, diawali dengan berdirinya IMS Islamic Middlebury School di Solo. Ketika Ketua Penyelenggara Panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam STI DS Muhammad Hatta, pada waktu itu STI secara resmi dibuka oleh Bung Hatta pada tanggal 27 Rajab 1964 atau 8 Juli 1945 di Jakarta. Ketika ibu kota negara Republik Indonesia ini pindah dari Jakarta ke Jakarta, maka STI ini juga pindah ke kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan dan mengembangkan peran, kedudukan dan fungsinya, maka STI atau Sekolah Tinggi Indonesia tersebut diubah secara resmi menjadi Universitas Islam Indonesia UII pada tanggal 27 Rajab 1367 atau 10 Maret 1948. Pada awal berdirinya ini, Bung Hatta menegaskan bahwa STI akan mempertemukan agama dengan ilmu dalam suatu kerjasama untuk membimbing masyarakat Indonesia ke alam kesejahteraan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa secara akademik STI lebih banyak diorientasikan pada unsur keagamaan. Paling tidak karena kurikulumnya lebih mengadopsi kurikulum Fakultas Usuluddin Universitas Azhar atau Mesir. Dengan kata lain, STI kurikulumnya lebih didominasi yaitu ilmu-ilmu keagamaan. Perkembangan perguruan tinggi Islam juga lebih menunjukkan pada berbagai macam perubahan, yaitu ketika didirikannya Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1949 yang pada waktu itu juga didirikannya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagai kelanjutan dari Fakultas Agama di Universitas Islam Indonesia. Pada tanggal 20 September 1991 itu PT AIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam ditegaskan bahwa visi dari PT AIN adalah untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat dalam mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. PT KIN
memiliki asas atau dasar untuk membentuk atau menciptakan manusia yang cakap dan berkesusilaan serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia atas dasar Pancasila, kebudayaan kebangsaan Indonesia. Di lain waktu juga didirikannya Akademi Dinas Ilmu Agama ADIA pada tanggal 01 Juni 1957. Setelah itu juga ADIA ini untuk mendidik, mempersiapkan pegawai negeri yang memiliki ijazah semi akademi dan akademi untuk dijadikan guru atau ahli agama di sekolah umum, sekolah lanjutan, atau sekolah agama. Kemudian pada perkembangan berikutnya PTIN dan ADIA dilebur menjadi satu lembaga yang namanya menjadi IAIN, Agama Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, yang pada tanggal 24 Agustus 1960 diresmikan di Yogyakarta. Jadi kemunculan Institut Agama Islam Negeri IAIN pertama kali yaitu pada tahun 1960 di Yogyakarta, yang memiliki visi untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat dalam mengembangkan dan mendalami ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu pada peraturan Presiden nomor 11 tahun 1960 pasal 2 disebutkan Institut Agama Islam tersebut bermaksud untuk memberi pengajaran tinggi dan pusat untuk mengembangkan dan perdalam pengetahuan tentang agama. Pada tahun 1900-2000 terjadi perubahan, yaitu IAIN diperkenalkan dengan istilah IAIN with wider mandate atau IAIN dengan mandat yang diperluas. Dengan status itu, IAIN bisa mengembangkan bidang studi yang bersifat umum. Ya. Maka sejak saat itu dikenallah jurusan tadris di Fakultas Tarbiyah. Dengan status IAIN with mandate itu diperkenalkanlah jurusan non keislaman, yaitu dengan dikenalnya tadris di Fakultas Tarbiyah. Maka waktu itu berkembanglah tadris bahasa Inggris, tadris IPA, tadris IPS dan sebagainya sampai sekarang. Dalam visi akademik, IAIN merupakan perguruan tinggi Islam yang berkonsentrasi pada ilmu agama. Sudah memperhatikan
pada ilmu-ilmu non-keislaman yang dalam statuta IAIN disebut dengan ilmu lain yang terkait. Perubahan yang lebih mendasar yaitu dengan kelahiran Universitas Islam Negeri. Universitas Islam Negeri UIN itu merupakan hasil perubahan atau transformasi IAIN di beberapa tempat menjadi 6 Universitas Islam Negeri, yaitu UIN Yogyakarta, UIN Jakarta, UIN Malang, UIN Riau, UIN Makassar, dan UIN Bandung. Pada saat itu Menteri Agama Maftuh Baisuni yang membuka UIN baru itu. Visi dari UIN ini, misalnya di UIN Sunan Kalijaga yang diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 23 Januari 2004 tersebut bahwa visi UIN Yogyakarta yaitu unggul, terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman. Sebagai sebuah lembaga universitas, UIN tidak lagi seperti IAIN, bukan hanya menekuni ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum atau ilmu non-keislaman. Maka terdapat prodi-prodi yang berkonsentrasi pada pengembangan ilmu-ilmu umum atau keislaman seperti prodi pendidikan matematika, prodi pendidikan Inggris, pendidikan bahasa Inggris, prodi komunikasi, prodi kebudayaan Islam, dan sebagainya. Demikian perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia mulai dari awal kemerdekaan Indonesia, ketika itu berdiri perguruan tinggi Islam. Setelah itu perguruan tinggi Islam ini menjadi AIDA, ya, dan setelah itu menjadi PTIN. Dari PTIN dan ADIA ini maka disatukan menjadi IAIN, dan terakhir IAIN menjadi UIN. Demikian yang dapat saya jelaskan kebijakan pemerintah tentang perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya mohon pada pendengar agar barokah untuk like and subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.